Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Perkenalkan nama saya Agus Prianto, NIM 2009076049 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang tugas akhir dari kecerdasan buatan yang saya ambil studi kasus yaitu proteksi plat motor memasuki parkiran. Kita lanjut, yaitu slide yang kedua. Itu ringkasan permasalahan yang dibahas. Yang pertama saya bacakan bagaimana sistem ini bisa mengembangkan algoritma pengolahan citra berupa data gambar, nomor dengan kendaraan yang diubah, menulis teks melalui pemrosesan citra digital dengan menggunakan kamera. Yang kedua itu bagaimana sistem bisa menghitung waktu dan biaya pada saat kendaraan roda dua memasuki dan keluar lahan parkiran. Yaitu di deskripsi sistem aplikasi pengenalan nomor kendaraan beberapa pada area parkir merupakan aplikasi yang dimasukkan ke dalam suatu sistem parkiran dengan menerapkan metode pengolahan citra untuk mengidentifikasi nomor kendaraan roda dua. Sistem ini diharapkan mampu mengenal huruf dan angka terdapat dalam citra nomor polisi kendaraan. Citra nomor polisi kendaraan roda dua ditangkap menggunakan kamera digital yang selanjutnya diproses dan dicocokkan dengan data member yang sudah ada di database. Analisis kebutuhan sistem digunakan untuk melakukan sistem baru. Spesifikasi kebutuhan sistem terdiri dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, software, dan perangkat keras hardware. Di sini itu menggunakan cara template rating pada dasar. Template rating adalah proses yang sederhana. Itu sederhana, citra masukan mengandung template tertentu dibandingkan dengan template pada basis data. Template ditempatkan pada pusat bagian citra akan dibandingkan dengan menghitung banyak titik yang paling sesuai dengan template. Angka ini diulang terhadap display citra termasuk yang akan dibandingkan. Nah, selanjutnya itu nilai kesesuaian titik yang paling besar antara citra termasuk citra dan menandakan bahwa template tersebut merupakan citra template yang paling sesuai dengan citra yang termasuk dimasukkan maksud saya. Selanjutnya itu algoritma teknik berdasarkan dalam petani itu yang pertama berbasis Graphic User Interface yaitu GUI yang desain sebagai proses utama dari sistem ini dibuat menggunakan MATLAB. Pada gambar 2 berikan flowchart proses tersebut. Proses dimulai dengan memasukkan citra yang telah diambil pada bagian input dengan menggunakan kamera dalam aplikasi yang telah dibuat. Proses picture yang terjadi pada bagian input juga terjadi berdasarkan perintah aplikasi yang dibuat. Di sini adalah algoritma yang saya gunakan yaitu dari sistem OCR dengan metode template rating dibuat sebagai berikut. Di sini itu algoritmanya itu yang pertama load gambar, yang flash rating digital itu di sini juga ada stepnya lagi yaitu 2.1 crop bagian karakter dari plat nomor, selanjutnya 2.2 itu ubah citra RGB ke dalam citra glass. Yang selanjutnya itu 2.3 ubah citra glass ke dalam citra binary. Maksudnya itu 2.4 menghapus bagian citra binary yang bukan karakter. Yang 2.5 memberi tabel pada setiap karakter yang terdeteksi. Nomor 3 itu proses deteksi karakter. Yang di sini juga ada beberapa stepnya itu 3.1 itu sebenarnya untuk memisahkan karakter berdasarkan tabel yang telah diberikan. Misalnya 3.2 analisis citra karakter yang hasil segmentasi dengan ukuran citra 4 2 kali 24 memberikan pada proses template
Arti, selanjutnya 3.3 dibandingkan citra hasil tulis dengan citra pada basis data. Selanjutnya 3.4 mengambil karakter dari basis data template berdasarkan nilai koneksi yang paling besar. Nomor 4 itu plat nomor teridentifikasi. Yang terakhir atau nomor 5 nomor terpilih pada aplikasi berbasis GUI. Di sini yang itu hasil yang oleh itu di ini kamera saya terang, yaitu ada pembahasan ini apabila yang tidak tertangkap dengan sempurna. Pada percobaan ini hasil yang dapat tidak sesuai karena pencahayaan kurang baik, sehingga pada first feeling tidak dapat menghasilkan bagian yang kosong karena angka huruf tidak terdeteksi dengan sempurna. Yang di sebelah sini yaitu yang dapat di percobaan yang sesuai. Percobaan yang dapat dibaca oleh kamera, dia menghasilkan nilai-nilai angka yang baik dan bisa dibaca oleh aplikasi. Selanjutnya itu keterbatasan keunggulan. Keterbatasan keunggulan yang pertama dari pembuatan pengembangan aplikasi mengangkat plat nomor kendaraan menggunakan metering yang selesai dengan hasil pengujian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Situ sistem ini dapat membaca data berupa gambar kendaraan roda 2 yang diubah menjadi data teks menggunakan salah satu metode pengolahan citra yaitu template matching. Yang B, berdasarkan hasil pengujian, sistem akan diidentifikasikan dengan baik jika yang pertama, cahaya yang merata dan tidak terang, jarak dan tidak terlalu jauh, huruf putih pada plat nomor dan tidak terangkap utuh. Jika hasil gambar kurang dari 100 KB, maka kamera digunakan maksimal 5 megapiksel. Plat kanan tidak mengalami kerusakan atau dimodifikasi. Yang C itu sistem ini akurat jika terserap pada area parkiran basement. Ini kelemahan. Kelemahan ini tidak jauh juga dari keunggulan, namun kelemahan ini ada beberapa hal yang tidak terbaca. Yang pertama yaitu pada plat berwarna dasar hitam dan warna putih kayak dimodifikasi. Selanjutnya nomor 2, plat nomor diambil dengan menggunakan kamera digital. Yang ketiga, karakter yang digunakan dalam pengenalan ada huruf A sampai Z, semua huruf besar, serta angka 0 sampai 9. Jarak pengambilan gambar 1,5 sampai 3 meter dari objek. Nomor 5, sudut pengambilan gambar lurus dengan objek. Nomor 6, saat pengujian motor atau mobil dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Nomor 7, hanya menggunakan plat nomor kendaraan Indonesia. Nomor 8, plat nomor yang diinginkan plat nomor kendaraan pribadi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Indonesia. Nomor 9, atau nomor terakhir, plat nomor tidak mengalami modifikasi. Di sini adalah referensi. Referensi ini saya ambil dari jurnal, beberapa jurnal yaitu yang untuk mendukung argumentasi saya ini. Ya, mungkin sekian pemaparan saya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Tentunya dalam PPT ini atau penjelasan saya sangat banyak kekurangan. Saya mohon maaf karena saya masih belajar dan ingin lebih baik lagi untuk lebih belajar lagi. Mungkin sekian. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.